Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu la yahdil qaum wallahu alimun bizzalimin. Qul innamal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa iza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati ghalqa wan nasitati nasta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjuful lajifa tasbauhal lajifa qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafilah aiza kunna izaman nakhila qalu tilka idzan qarratun khawasila fa inna ma hiya jazratu wahidah fa iza hum bisahira hal ataka hadisu Musa isnadahu rabbuhu bil wadil
المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان في علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya bawa. Saya maskernya open. Sehat Ustaz. Ya Allah. Terima kasih kepada Polri yang membagikan surat Rasul. Amin. Al-Jumu'ah, Zaki, Nasihat, dan anak desa membagikan surat Al-Ayat dan surat Al-Tin. Lanjut kita kajian kita Riyadhus Shalihin bab 49 sudah datang hafalannya tuh. Fotokopi
itu dibuat 2 bab. Silakan di belakangnya itu sudah disiapkan. Kalau yang belum dapat itu masih ada sisa, kopiannya ada 7. Yang belum dapat silakan ambil. Terima kasih, monggo silakan Pak Kiai lanjutkan kajian dari sore ini. Waktu dan tempat kami silakan. Halo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته الصالحين روح شيخنا وأبائنا وأمهاتنا وإلى جميع العلماء والمصنفين خصوصا لحضرة مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Waduh, malah foto ini. Postingan siaran langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Ayah bunda, para jamaah masjid Jami Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita hari ini, kitab Riyadhus Shalihin setelah sekian lama. Setelah sekian lama ya, memang bulannya ya. Harusnya minggu depan ya, tapi saya masih umroh kemarin, jadi saya minta tolong sama Ustadz Ali untuk memundurkan jadwal kajian kita. Kita di bab apa ini? Kalau di sini masih 48 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Babun fi ijra'i ahkamin nas 'ala adh-dhahir wa sarairihim ila Allah ta'ala. Jadi hari ini kita akan membahas bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang menarik sekali tentang bagaimana kita menghukumi sesuatu, menilai sesuatu, menstigma sesuatu itu berdasarkan apa yang tampak kita lihat, bukan apa yang kita duga di dalam hati. Karena kalau kita menilai seseorang, orang itu tidak baik, orang itu jahat, orang itu ahli maksiat atas dasar dugaan kita, maka jatuhnya apa? Su'uzan. Dan su'uzan itu, prasangka yang buruk itu adalah ismun kabir, dosa yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab yang ke-49 Riyadhus Shalihin. Qala Allah Ta'ala fa in tabu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Fa in tabu wa aqamus shalah, kalau kita melihat orang yang taubat, wa aqamus shalah, dan dia mendirikan salat, lalu kemudian menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, permudah jalannya, jangan zalimin dia. Ada sesama muslim tetapi kemudian kita menghardiknya, ini nggak boleh. Padahal dia sholat, dia syahadat, dia zakat dan lain-lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema ini bagus banget ya. Kita coba lihat beberapa hadis yang akan menasehati kita. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, umirtu an uqatilan nas
hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi ada salah seorang sahabat junior namanya Ibnu Umar. Siapa namanya ibu-ibu? Siapa? Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, saya pernah diperintah sama Nabi untuk memerangi manusia. Ini konteksnya berperang ya. Konteksnya ingat apa? Berperang. Nggak boleh. Mungkin ibu-ibu bertanya, kok Nabi nyuruh memerangi manusia? Ini konteksnya saat berperang ini ya. Aku pernah diperintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yuqimus shalah, mereka menunaikan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat. Tetapi fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jadi kalau mereka belum beriman, belum sholat, belum zakat, belum syahadat, dan konteksnya berperang, ya, maka aku diperintahkan untuk memerangi mereka. Siapa yang memerintahkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka sudah beriman, sudah berzakat, udah sholat, udah masuk Islam, maka darah mereka, harta mereka tidak boleh dizolimi, tidak boleh diganggu, tidak boleh disentuh, karena itu hak mereka, tidak boleh diperangi. Sekali kita memerangi, namanya bukan jihad, tapi zalim, ya, tapi zalim. Jadi memerangi sesama muslim, ya, tanpa alasan yang benar, itu zalim, sebesar-besar zalim. Illa bihaqqil Islam, kecuali memang Islam yang nyuruh. Contoh, kisos, ada orang yang membunuh orang lain, maka orang itu harus dikisos. Itu menurut hukum Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Sementara hal-hal yang bersifat batiniah, yang tidak bisa kita deteksi secara zahir, apakah orang ini bersalah atau tidak, maka wahisabuhum 'ala Allah Ta'ala, Allah yang akan audit nanti, Allah yang akan hitung, Allah yang akan nilai, Allah yang akan timbang di mizan akhiratnya. Kita tidak punya kapasitas dan wewenang menilai hati orang lain. Nahnu nahkumu bizzawahir, Allah yatawallas sarair. Jadi kita hanya bisa menilai orang dari penampakan luarnya, penampakan eksteriornya, penampakan yang bisa kita indra. Oh, orang ini emang tukang main judi nih. Oh, ini tukang minuman keras nih. Tapi ketika dia tidak melakukan itu, kita nggak ngelihat, cuman dapat rumor-rumor doang. Kabarnya dia begini. Kalau masih rumor, kabar burung, haram bagi kita melabel orang itu dengan sesuatu yang nggak baik. Ibu-ibu coba ya, itu di Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali itu ada satu bab namanya tahrimul ghibah bil qalb. Haram menggibahi orang dalam hati. Haram menggibahi orang dalam hati. Ternyata gibah itu bisa dalam hati. Selama ini kan kita gibahnya lewat lisan. Tahu nggak? Ada kabar baru nih. Pakai lisan. Gibah nih. Gibah itu apa definisinya? Membicarakan seseorang yang kalau orang yang kita bicarakan itu mendengarkan, dia nggak akan suka dengan isi pembicaraan itu. Itu gibah. Jadi kalau ibu ngomongin yang baik-baik tentang orang, itu bukan gibah, ya, itu pujian. Karena kalau orang itu mendengar, dia tidak akan marah. Tolak ukurnya adalah kalau dia marah, itu namanya gibah.
Tetapi kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang gibahnya bil qalb, gibah dalam hati. Jadi dia nggak punya teman gibah, temannya diri sendiri. Hebat itu. Orang nggak tahu kalau dia ahli gibah, padahal dia termasuk tukang gibah. Tapi orang nggak tahu kenapa? Karena gibahnya diam. Gibahnya di dalam hati. Ada yang pernah gibah dalam hati? Contoh, nih Ustadz ceramahnya lama banget. Gibah dalam hati. Apa gibah dalam hati itu? Beda ya. Ada namanya khawatir. Khawatir itu lintasan-lintasan hati. Dugaan-dugaan. Ini ma'fu anhu, dimaafkan oleh agama. Lintasan-lintasan, dugaan-dugaan. Yang tidak boleh adalah meyakini. Jadi kalau ibu bilang, oh saya harus waspada nih, ibu di terminal mau naik MRT ada orang yang so akrab, terus ibu bilang, jangan-jangan dia ada niat yang tidak baik sama saya. Terlintas kayak begitu, saya harus waspada nih. Itu ma'fu anhu, dimaafkan untuk waspada. Yang tidak boleh itu begini, ini pasti orang jahat. Dia meyakini bahwa ini pasti orang jahat. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya gibah bil qalb, gibah di dalam hati. Nggak boleh kita menghukumi orang dalam hati. Ini pasti orang jahat nih. Kalau ngelihat dari wajahnya sih serem kayak begini, nggak ada tampang jujurnya nih. Ini pasti tukang bohong nih. Nggak boleh. Kalau berasumsi dan tidak meyakini, itu dimaafkan. Iya, itu untuk waspada. Oh, saya harus waspada nih, orang tidak, saya belum kenal orang ini, saya harus waspada. Ya, saya harus waspada. Apalagi ketemunya di terminal, itu boleh. Namanya waspada. Tapi kalau ibu mengatakan ini orang pasti jahat, itu nggak boleh. Namanya gibah bil qalb, gibah di dalam hati. Makanya kata Imam Al-Ghazali, inna asraral qulub la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub. Batin kita ini tidak ada yang mengetahui isi batin kita kecuali Allah yang Maha Gaib. Kenapa? Karena batin ini sesuatu yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah yang Maha Gaib. Loh, kok ada di antara kita yang menstigma hati orang lain? Dia tukang bohong, berarti kan kita berlagak menjadi Tuhan. Padahal udah jelas tuh ranahnya. Ranah kita, domain kita cuman bisa melihat sesuatu yang terindra. Oh, ini orang nggak baik, ini orang nggak baik. Karena memang dia melakukan tidak baik di depan mata kita. Makanya kalau ada orang yang berzina misalnya, untuk menuduh dia berzina harus cukup syarat. Mendatangkan 4 saksi yang yakin, ya, tidak boleh menduga-duga, harus ada di TKP, yang melihat itu harus ada di TKP. Coba, betapa sulitnya itu. Islam sengaja memberikan persyaratan yang sulit buat orang yang menuduh orang berzina, supaya apa? Supaya ya, tidak mudah terjadi rumor perzinahan. Bayangkan kalau Islam tidak memberi syarat, maka akan banyak apa? Tuduhan-tuduhan. Oh, ini zina tadi malam, oh ini zina, akan banyak itu. Tapi ketika Islam bilang syaratnya ini, ada yang bersaksi tidak? 4 orang. Orang ini diyakini jujur, tidak berdusta sehari-hari, dia ada di TKP. Coba, itu yang mau nyaksiin juga malu, Pak. Ya kan? Betapa sulitnya itu. Sampai-sampai kata Imam Al-Ghazali ya, kalau Anda ketemu dengan orang yang bau mulutnya itu raihatul khamri, Anda mencium bau khamr, bau anggur misalnya, maka nggak boleh kita menghukumi orang itu sebagai tukang mabuk.
Bayangkan tuh bapak-bapak. Assalamualaikum. Jelas-jelas kita nyium bau khamar di mulutnya. Kan ada kan sekarang alat pendeteksi itu. Di kepolisian tuh biasanya ada tuh alat ini orang lagi minum khamar atau enggak, minum anggur atau tidak, tenggak whisky atau tidak, itu kan ada alatnya itu. Betapapun kita mencium itu, kita nggak boleh menghukumi orang itu sebagai tukang mabuk. Begitu prinsipnya Al-Ghazali itu dalam Ihya. Kenapa? Coba perhatikan nih. Boleh jadi orang itu bukan tukang mabuk, tapi dia cuman matmadah, kumur-kumur doang. Abis itu dia nggak minum, dia buang anggurnya, dia buang minuman kerasnya, dia cuman matmadah, kumur-kumur. Lihat tuh. Ini sekelas Imam Al-Ghazali mengajarkan tingkat husnuzon yang luar biasa. Sekelas Imam Al-Ghazali itu. Jadi padahal kita bisa aja menghukumi orang itu. Ini kayaknya saya tahu nih bau-baunya nih, bau khamar nih. Tapi kata Imam Al-Ghazali, jangan dulu. Kita nggak tahu. Kan kamu nggak lihat dia langsung minum khamar kan? Kalau tidak lihat, jangan dihukumi orang itu tukang mabuk. Boleh jadi dia cuman kumur-kumur, terus dia buang. Ya ini Masya Allah. Kalau kita kan luar biasa itu. Jadi maka ada nasihat dari ulama namanya Imam Abu Bakar Al-Muzani. Apa dia bilang? Kalau Anda orang alim ketemu orang yang tidak alim, maka katakan dalam hati Anda bahwa orang yang tidak alim itu boleh jadi lebih baik daripada kamu. Kenapa? Karena kamu wahai orang alim melakukan dosa sementara kamu tahu hukumnya, kamu fasik. Sementara orang itu berbuat dosa karena dia tidak tahu hukumnya, maka dia jahil. Sementara kamu fasik, boleh jadi dia lebih baik dari kamu. Kalau orang yang tidak alim ketemu yang alim, maka orang yang tidak alim harus husnuzon. Cara melatihnya bagaimana? Kata Imam Abu Bakar Al-Muzani, orang alim itu lebih baik dari saya. Kenapa? Dia beramal dengan ilmu, dia alim. Sementara saya jahil, beramal karena ikut-ikutan. Saya lihat orang takbir, saya takbir, orang ruku, saya ruku, tapi saya nggak ngerti apa makna dibalik takbir dan ruku itu. Ini kan kita kebalik nih. Orang alim ketemu orang yang tidak alim, orang alimnya bilang, neraka nih nggak ngaji. Ya Pak ya. Orang yang nggak alim ketemu yang alim, ngomong doang nih, nggak bisa ngelakonin nih. Padahal nggak begitu caranya. Harusnya kata Imam Abu Bakar Al-Muzani, jangan anggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kalau yang tua ketemu sama yang muda, kata Imam Abu Bakar Al-Muzani, bilang dalam hatimu bahwa anak muda itu lebih baik darimu. Kenapa? Aku hidup sudah berumur 60 tahun, berarti peluangku bermaksiat lebih lama daripada anak muda itu yang baru berumur 20 tahun. Berarti ya maksiatnya kurang lebih 15 apa? Berapa tahun? 5 tahun setelah balik. Sementara saya 60 tahun. Begitu cara melatih husnuzon itu. Lalu orang yang muda ketemu sama yang tua. Oh, orang tua ini pasti lebih baik dari saya, sholatnya lebih banyak, ke majelisnya lebih lama, nuntut ilmunya lebih awet daripada saya yang baru berumur 20 tahun. Sementara orang ini lebih sepuh dari saya, pasti lebih lama nuntut ilmunya, lebih lama ibadahnya. Oh begitu. Bu, kalau kita kebalik enggak? Yang tua ketemu yang muda, aduh ini belum makan garam ini, amalnya masih dikit. Duluan saya sholat, duluan saya ngaji, duluan saya ke majelis. Iya. Yang muda ketemu yang tua, apa katanya? Ini aki-aki udah bawa tanah nih, baru sekarang aja ke masjid, padahal dulu mah ogah ke masjid. Betul? Kebalik gak kira-kira?
Jadi apa resepnya supaya kita husnuzan? Satu, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Ketemu dengan orang yang tidak lebih alim dari kita, tidak lebih tua dari kita, tidak lebih muda dari kita, tidak lebih jahil dari kita, maka semuanya husnuzan. Bahkan kata para ulama, kalau Anda ketemu dengan orang yang non muslim sekalipun, bayangin tuh, orang yang non muslim berarti seagama atau tidak? Tidak. Kata para ulama, katakan dalam hatimu bahwa boleh jadi orang ini bisa lebih baik dari saya. Loh, kok bisa? Kan dia non muslim, saya muslim. Boleh jadi muslimnya saya lebih banyak dosanya ketika ditimbang daripada amalnya. Tapi orang yang masih non muslim ini, besok tidak ada yang tahu, boleh jadi dia dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, dia diwafatkan oleh Allah, dia lebih baik daripada saya. Begitu kata para ulama tuh. Ya, kita nggak bisa hukumin orang, ya kan? Apa bahasa hukumnya Pak? Asas praduga tak bersalah. Apa itu bahasa hukumnya itu? Nah, Bu, bahasa Haji Nawinya apa tuh? Jadi luar biasa. Oke, hadis berikutnya wa an Abi Abdillah, dari Abu Abdillah Tariq bin Usyaim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari salah seorang sahabat Tariq bin Usyaim, beliau bilang saya pernah dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah, siapa aja yang udah bersaksi bahwa nggak ada Tuhan selain Allah dalam hidupnya, dia udah bersyahadat. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia tidak mempercayai Tuhan-Tuhan yang lain, sembahan-sembahan yang lain. Haruma maluh wa damuh, maka diharamkan harta dan darahnya untuk disakiti. Wa hisabuhu 'ala Allah taala. Adapun perkara hatinya, apakah dia ikhlas atau tidak bersyahadat, hisabuhu 'ala Allah. Allah yang punya wewenang melabel orang itu, menghukumi orang itu, menilai orang itu. Kita nggak ada wewenang, kita nggak ada hak untuk menilai. Jadi ada di masyarakat tuh sering kayak gini itu. Palanya doang dihijabin, hatinya kagak. Ya emang, kita emang bisa ngelihat kepalanya doang, hatinya kita nggak bisa lihat. Ya betul nggak? Di masyarakat bilang, udah ente nggak usah pakai hijab, hijabin dulu hati baru kepala. Loh, gimana ceritanya? Hijabin hati itu tugas masing-masing kita. Ya, tugas masing-masing kita. Dan kita nggak bisa menghukumi hati orang. Yang kita bisa hukumi kepalanya orang. Itu yang bisa kita lihat. Ya, tapi betapapun saya kira ungkapan itu kadang-kadang bagus juga untuk mengkritik kita yang sudah berhijab. Bagaimana kita bisa naik tingkat, bukan hanya menghijabin kepala tapi menghijabi hati. Itu bagus juga ya. Hadis berikutnya, wa an Abi Ma'bad, dari Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa dia berkata, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah nanya sama Nabi. Siapa yang bilang? Miqdad bin Aswad. Dia bilang, ya Rasul, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar. Ini seumpama nih ya Rasul, kalau saya ketemu sama laki-laki, laki-laki ini orang yang kafir zimmi, orang yang beda agama, dan memang dia ngajak ribut sama saya, dan kemudian kami berpapasan, bertemu, ya. Faqtatalna, kami kemudian saling serang. Fadaraba ihda yadayya bisayf. Lalu kemudian orang kafir ini memotong tangan saya, ya, dipotong tangannya. Saya ulang ya ceritanya ya. Ini ada seorang sahabat namanya Miqdad bin Aswad. Beliau nanya sama Nabi, ya Rasul, gimana nih hukumnya
kalau saya ketemu seorang non muslim, lalu kemudian kami ini non muslim yang zimmi ya, yang harbi ya, yang memang ngajak ribut ya, yang ngajak ribut dan di negara konflik, yang beda dengan orang non muslim yang dia itu berada dalam perlindungan negara. Ini konteksnya beda. Ini kafir harbi. Lalu kemudian kami berpapasan saling perang, tapi dalam peperangan itu tangan saya dipotong. Lalu kemudian setelah dipotong faqata'aha, terputuslah tangan saya itu. Tsumma ladza minni bi syajarah. Kemudian orang kafir ini sembunyi di balik pohon. Faqala, sambil di balik pohon karena dia takut untuk dikisos atau takut saya membalasnya, dia berlindung di balik pohon lalu dia bilang, "Aslamtu lillah, saya masuk Islam karena Allah." Pinter dia. Aslamtu lillah, udah dia potong tangan dia ngomong, "Aslamtu lillah, saya masuk Islam." Maka kata Miqdad, "Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha?" Kira-kira orang itu, ya, orang yang sudah mencoba membunuh saya tadi itu, orang non muslim itu, apakah saya harus bunuh dia setelah dia mengucap syahadat atau tidak? Masalahnya saya mau bunuh tapi dia sudah syahadat. Tidak saya bunuh tapi dia merangin saya. Bahkan tangan saya sudah buntung. Kira-kira saya balas atau enggak nih? Apa kata Nabi SAW? La taqtulhu, jangan bunuh orang itu. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, teman-teman sekalian, la taqtulhu, jangan bunuh dia. Fakultu, lalu kemudian saya bertanya lagi sama Rasul, ya Rasulullah, qata'a ihda yadai, tapi dia udah buntungin tangan saya. Ya, thumma kemudian qala dzalika ba'da ma qata'aha. Ya, gimana nih ceritanya? Ya, dia udah buntungin tangan saya. Maka kata Nabi, faqala la taqtulhu, jangan bunuh orang itu. Fa in qataltahu, karena kalau kamu membunuh orang itu, fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu, maka derajatmu yang luar biasa sebagai seorang muslim tadi akan berpindah ke orang itu. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qal, dan sebaliknya derajat orang itu yang sebagai orang yang non muslim yang ahli maksiat berpindah ke dirimu. Nah, ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda, saudara-saudara jamaah Masjid Jami' Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau orang ini secara zahir terang-terangan dan telinga kita nggak budek mendengar, dia bilang aslamtu lillah, saya beriman sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Betapapun dia dulunya sudah coba membunuh kita nggak boleh balas. Karena ketika itu nyawanya, darahnya, hartanya sudah dilindungi, nggak boleh. Itu kan luar biasa itu. Padahal orang ini udah dendam banget nih, dendam kesumat, pengen ngebalas kena tangannya udah buntung. Tapi kata Rasul, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibalas, karena dia sudah masuk Islam. Segitunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini menarik ya. Hadis yang berikutnya lebih menarik ini. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Usamah bin Zaid. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Huraqah. Nabi pernah mengutus kami di masyarakat Huraqah min Juhainah, di suku Juhainah. Fasabbahna al-qauma ala miyahihim, pada waktu pagi kami memerangi kelompok itu. Walahiqtu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum. Lalu kemudian saya, kata si Usamah ini, bersama seorang laki-laki Ansor, ya, seorang laki-laki dari suku Ansor, menemui seorang laki-laki, laki-laki yang diperangi lah, kira-kira begitu. Falamma ghashinahu qala la ilaha illallah. Lalu kemudian ketika kami pengen perangi laki-laki yang non muslim ini, saya dan orang Ansor ini, kata si Usamah, ketika saya dan orang Ansor ini
kami ingin memerangi laki-laki dari non-muslim itu, ya, dia berkata cepat-cepat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ketika pengen diperangin, dia cepat-cepat ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Enggak ada Tuhan selain Allah, enggak ada Tuhan selain Allah. Mendengar ini fakaffa anhul ansar. Sahabat saya yang dari orang Ansar itu dari Madinah tadi melepaskan tawanan orang non-muslim ini. Dia enggak ganggu karena udah ngucapin la ilaha illallah. Tetapi saya wata'antuhu birumhi hatta qataltuh. Saya tombak orang ini sampai dia wafat. Ini kisah nyata ya. Kisah nyata nih. Ini kisah nyata nih ya. Jadi Usamah pernah punya pengalaman pahit di peperangan. Dia pernah menemui musuh. Musuh ini ketika hendak dibunuh, lalu musuh ini cepat-cepat ngomong la ilaha illallah. Temannya Usamah bilang, udah nggak usah diperangin, dia udah syahadat. Tapi kata Usamah, enggak, dia musuh kita. Tadi dia berniat ngebunuh kita. Akhirnya ditombak sama Usamah, wafat orang ini di medan perang. Sampailah berita ini ke Nabi. Ketika sampai berita ini ke Nabi, ditanya, ya Rasulullah, innama apa kata mereka ke Rasul, ya Rasulullah, ya Usamah, kata Nabi, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Kenapa kamu bunuh orang ini sementara dia sudah syahadat? Nabi marah dan menginterogasi Usamah, ya, menginterogasi Usamah. Hei Usamah, serius sekali Nabi ini. Kenapa kamu bunuh orang yang sudah mengucap la ilaha illallah? Apa kata Usamah? Memberi manuver, ya, mencoba membela diri. Dia bilang, qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Dia itu nggak benar-benar syahadat. Dia cuman bersyahadat karena ada kepentingan untuk berlindung supaya saya tidak bunuh dia. Muta'awwidzan. Jadi sebenarnya dia nggak syahadat, dia cuman apa? Modus. Dia cuman modus. Ya. Hipokrit. Ini orang munafik Nabi. Kira-kira begitu. Ini orang munafik. Dia nggak benar syahadatnya. Dia nggak tulus. Dia bersyahadat hanya karena apa? Hanya karena takut dibunuh. Maka kata Nabi SAW, Nabi nanya lagi, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Nabi nanya lagi dengan pertanyaan yang sama, kenapa kamu bunuh orang itu? Kira-kira begitu ya. Anda bisa bayangkan, bapak-bapak, halo, assalamualaikum. Bapak-bapak ini di satu pasukan khusus yang jadi komandannya Nabi Muhammad, jenderalnya Nabi, dan bapak-bapak ini yang ditugaskan dalam satu batalion itu, bapak-bapak prajurit-prajuritnya. Tetapi bapak melakukan kesalahan di medan perang. Bapak membunuh orang yang tidak disukai Nabi. Artinya begini, Nabi bilang jangan bunuh orang itu karena orang itu sudah cukup syarat untuk tidak dibunuh karena dia sudah syahadat. Lalu bapak ceroboh sebagai prajurit, bapak bunuh dia. Bapak ngadep ke komandan bapak, ke jenderal bapak, ya. Lalu kata Nabi, kenapa Anda bunuh dia? Dia kan sudah syahadat. Bapak bilang, ini orang hipokrit ya Rasul. Ini orang hipokrit jenderal. Ini orang hipokrit. Dia nggak benar-benar syahadat. Dia cuma takut dibunuh. Diulang lagi sama pimpinan bapak. Kenapa kamu bunuh? Wah, itu gimana kira-kira Pak? Jenengan sebagai prajurit gimana mentalnya waktu itu? Jadi Nabi serius sekali nih nanya nih. Sampai 2 kali nanya. Kenapa kamu bunuh? Apa testimoninya Usamah sampai kata Usamah, fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yawm. Nabi mengulang-ulang pertanyaan itu, kenapa kamu bunuh? Kenapa kamu bunuh? Kenapa kamu bunuh? Saya mendengar pertanyaan itu sebagai prajurit, kata Usamah. Rasa-rasanya pengennya saya jangan Islam dulu sebelum hari itu. Pengennya saya belum muslim dulu supaya tidak kena beban taklif. Paham nggak maksudnya Pak? Secara psikologis Usamah saya pengennya jangan muslim dulu deh. Pengennya jadi non muslim aja. Udah jadi non muslim, abis itu saya syahadat di depan Nabi. Saya lebih disukai daripada saya sudah muslim membunuh orang yang baru masuk Islam. Kira-kira begitu. Rasa-rasanya saya pengennya nggak Islam dulu, nanti aja Islamnya.
Ya Allah. Nih. Jadi hadis ini menarik ya. Hadis ini tolong distabilo sama ibu-ibu ya. Bapak-bapak, anak-anak muda ini. Hadis ini kalau Anda ketemu sama orang yang punya paham takfiri, teroris. Nah, ini hadis ini dalil tidak boleh membunuh orang yang bersyahadat. Ya. Yang tidak bersyahadat saja tanpa alasan yang benar kita nggak boleh, apalagi yang sudah bersyahadat. Loh, kok ada kita ini sesama muslim mengkafir-kafirkan, gimana ceritanya itu? Nggak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Usamah itu ketakutan, ya. Sampai dia bilang, ya Allah, kalau bisa saya jangan Islam dulu deh, daripada saya kena beban syariat taklif. Lebih bagus nanti aja masuk Islamnya. Dia dan nyawa itu nggak bisa diqodho, nggak bisa dibeliin lagi, nggak bisa dibalikin, nggak bisa kan? Sudah wafat ini orang. Bagaimana nanti di akhirat? Makanya dalam satu riwayat dikatakan, wa fi riwayah faqala Rasulullah SAW, aqala la ilaha illallah wa qataltah. Orang itu udah ngucap syahadat, kenapa kamu masih bunuh? Qultu ya Rasulullah innama qalaha khaufan minas silah. Orang itu munafik ya Rasul, dia bersyahadat karena dia takut sama pedang saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha am la. Apakah kamu sudah belah dadanya sehingga kamu tahu dia ikhlas atau tidak mengucap itu? Sampai gitu kata Nabi. Kata Usamah, famazala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Ya. Itu luar biasa ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Usamah menyesal, ya, menyesal. Apa pelajarannya? Berarti kan Usamah sedang menstigma orang kalau orang ini munafik, orang ini hipokrit, orang ini nggak ikhlas. Gara-gara nggak ikhlas, munafik, berarti dia masuk Islamnya nggak benar-benar. Karena nggak benar-benar, saya bunuh aja dengan tombak saya. Nah, itu dikecam sama Nabi sampai-sampai kata Nabi, emang kamu udah belah dadanya, kamu udah tahu isi hatinya bahwa hatinya tuh nggak ikhlas, udah sampai begitu kata Nabi. Jadi nggak boleh kita menstigma orang. Itu ada hadis, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Manusia itu kalau buat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat noda hitam dalam qalbunya. Untung saja Allah mencatat noda hitam itu di mana? Di hati, bukan di wajah. Bayangkan kalau Allah mencatat satu dosa satu jerawat, satu dosa satu komedo, gimana tuh? Salon penuh. Untung Allah nyatetnya di mana? Di hati kita. Jadi Allah catat di hati kita. Lah, Allah nyatet di hati kita, lalu kemudian kita menghakimi orang. Kamu nih sombong. Loh, kamu tahu dari mana saya sombong? Kamu belah dada saya. Jadi jangan, ya. Ada satu sahabat, ya, namanya, catat baik-baik, Huzaifah ibnul Yaman. Siapa namanya? Siapa beliau itu? Beliau ini sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini intelnya Nabi. Nabi punya badan intelijen. Salah satu satu-satunya malah ketua intelnya ini namanya Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman ini dikasih kemampuan oleh Allah lewat doa Nabi. Dia mampu mempunyai ahli fisiognomi, membaca karakter wajah orang. Ini orang munafik nih. Ini orang tukang bohong, tukang ngibul. Ini omongannya gede. Ini beriman, ini setengah. Dia tahu. Namanya siapa? Huzaifah ibnul Yaman.
Itu dalam Ihya juga diceritakan ya, ada bab namanya afatul lisan zul lisanain. Orang yang punya dua lidah, lidahnya berganda. Di sini ngomongnya ini, di sana ngomongnya itu. Bermulut manis. Di situ diceritakan Huzaifah ibnul Yaman ini. Dulu orang gampang, kan orang munafik nggak boleh disolatin, kan orang munafik nggak boleh disolatin. Tapi gimana caranya kita tahu kalau orang itu munafik atau enggak? Sahabat-sahabat melihat Huzaifah. Kalau Huzaifah ikut sholat, orang ikut sholat. Tapi kalau Huzaifah tidak sholat, orang tidak sholat. Satu ketika di zaman Umar bin Khattab, ya, pernah meninggal seorang sahabat min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangin, kelasnya sahabat loh. Orang yang ketemu sama Nabi, beriman saat Nabi masih hidup. Bayangin ya. Lalu Huzaifah tidak ikut sholat. Kata Umar bin Khattab, wahai Huzaifah, ada salah seorang sahabat Nabi yang wafat, kenapa kamu tidak ikut sholatin? Kata Huzaifah, innahu minhum ya Umar, karena dia itu apa? Munafik. Jadi saya tidak sholatin. Jadi Huzaifah ini sudah punya daftar list orang munafik yang ngasih tahu Nabi. Huzaifah, ini daftar list orang munafik. Jadi Nabi itu tahu kalau ada orang Islam itu Islam-Islaman, Islam KTP. Nabi tahu, tapi Nabi nggak bocorkan. Karena kalau Nabi bocorkan akan terjadi huru-hara, orang saling musuhan, tidak percaya. Maka dibiarin sama Nabi. Bayangin, sekelas Nabi aja tidak berani menghukumi, tidak berani. Oh ini orang munafik. Nabi cukup ngomong dalam hati dan Nabi simpen daftar list rahasia ini. Kecuman satu sahabatnya yang disebut Huzaifah ibnul Yaman. Hatta Ali, hatta Abu Bakar, hatta Umar, hatta Utsman, sahabat-sahabat yang ada di ring satu itu nggak tahu daftar list orang munafik ini. Maka gampang. Kalau Huzaifah ikut sholat, mereka sholat. Kalau Huzaifah nggak sholat, mereka nggak sholat. Pernah satu ketika Huzaifah tidak sholat, Umar bertanya, kenapa kamu tidak sholat? Innahu minhum ya Umar. Mereka itu orang munafik di zaman Nabi. Saya sudah dapat listnya. Umar kaget. Mendengar ini, Umar bilang, fanashattukallah. Demi Allah, saya kepo. Itu bahasa Arabnya. Fanashattukallah. Nasyada artinya mencari. Kalau di Instagram itu stalking ya, kepo. Fanashattukallah, demi Allah saya kepo, kata Umar. Ana minhum amla, saya termasuk orang munafik atau tidak? Dan Huzaifah nggak pernah ngebocorin rahasia list orang munafik ini ke siapapun, nggak pernah. Tetapi Umar ini orang yang kepo ya. Didesak terus sama Umar. Fanashattukallah. Demi Allah, saya kepo. Dan keponya bagus ya. Bukan ngepoin mantan ya. Tapi mengepoin kualitas imannya. Dia termasuk munafik atau, coba Anda bayangkan. Bapak-bapak sekelas Umar, udah dijamin masuk surga belum Umar? Radhiyallahu taala anhu. Sekelas Umar, dia masih nggak yakin masuk surga. Dia nggak yakin dia tuh beriman atau enggak. Sampai-sampai nanya sama Huzaifah ibnul Yaman, kalau saya minhum amla, saya ini termasuk daftar list orang munafik atau enggak? Apa kata Huzaifah ibnul Yaman? Allahumma la ya amiral mu'minin. Demi Allah, kamu tidak termasuk orang munafik, tidak termasuk daftar listnya Nabi SAW yang diberikan ke saya, list orang-orang munafik. Lalu apa kata Huzaifah ibnul Yaman? Saya tidak akan bocorkan rahasia ini wahai Umar. Setelah kamu, saya tidak akan bocorkan, saya berjanji. Tolong jangan tanyain saya lagi, tolong jangan kepoin saya lagi. Dan Umar nanya untuk dirinya. Umar tidak nanya, orang itu munafik enggak? Orang itu munafik enggak? Orang itu munafik enggak? Enggak. Yang dia tanya dirinya. Saya minhum amla. Saya ini munafik enggak? Coba antum bayangkan. Luar biasa. Ini sekelas Umar aja meragukan dia beriman atau tidak. Loh, kok kita dengan pedenya bilang orang ini mukmin, orang ini tidak mukmin. Waduh.
Ya, hebat nih bab kita hari ini, bab supaya tidak gampang hate speech, ujaran kebencian, apalagi di media sosialnya. Orang susah membedakan mana yang free of speech sama hate speech. Kebebasan bicara dan ujaran kebencian. Jadi ya itu ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis berikutnya saya kira sama itu, tentang kisah Usamah juga. Saya kira poinnya udah dapat, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Ibu-ibu silahkan. Bapak-bapak barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ada? Ya monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali sedikit banyak ada hubungannya dengan peristiwa yang kita alami sekarang ini. Apa tuh? Peristiwa yang sekarang apa nih Pak? Nggih. Merupakan brigadir. Oh, masih ya? Belum ya Pak ya? Belum selesai ya? Saya udah lama nggak ngikutin kasus itu. Senin baru vonis. Senin ini baru vonis. Menurut jenengan di mana kira-kira? Maksudnya di bab ini ketemunya di mana? Malah bisa jadi masukan buat saya. Tadi sampaikan bahwa kita tidak boleh menuduh orang karena dia munafik. Oke. Bahkan yang menembak ini adalah seorang prajurit yang diperintah oleh bintang Tuhan. Berat ini. Terus? Jadi bagaimana ini posisi kaum besar Islam ya, ini kaum Muslim, seorang yang diperintah untuk membunuh dan yang memerintahkan untuk membunuh. Saya kira hubungan asuhan ini bagaimana ini? Iya. Ya, ada kasus yang belum selesai ya. Ada orang yang prajurit yang disuruh membunuh seseorang gitu ya. Waduh. Ini case-nya politis banget masalahnya nih. Politisnya kental sekali. Tapi yang jelas bagi kita seorang muslim, satu, kita belajar dari bab ini, kita tidak boleh menghukumi isi hati orang. Sampai kata Imam Al-Ghazali, bau mulut anggur, bau mulut minuman keras orang aja kita nggak boleh hukumin dia bahwa dia tukang minuman keras. Boleh jadi dia cuman madmadah, kumur-kumur yang kebetulan kumur-kumurnya itu bau anggur. Yang kedua, karena Allah yang cuman bisa menghukumi hati orang, kita hanya bisa menghukumi zahirnya saja. Ya. Yang ketiga, betapapun demikian, ya, tetapi kalau ada orang yang sudah berbuat fujur itu apa? Fujur itu adalah melakukan suatu maksiat terang-terangan, namanya fujur. Kalau fujur beda ya. Kalau levelnya masih maksiat tuh masih sembunyi-sembunyi, malu kalau orang tahu. Tapi kalau fujur, dia udah nggak malu lagi. Ini gue emang begini, mau apa lu? Itu fujur tuh. Kalau fujur, orang itu sudah fujur, ya, sudah memang dia bilang saya tidak beriman sama Tuhan, nggak beriman sama Allah, maka kita boleh bahkan wajib menghukumi orang itu kafir. Dia non muslim. Kenapa? Loh, buktinya ini
Dia bilang dia tidak beriman sama Tuhan. Kita boleh. Makanya misalnya tragedi-tragedi kayak gini yang semula tertutup, tersembunyi, dibuka di pengadilan untuk apa? Untuk itu. Untuk menghukumi az-zawahir, menghukumi hal yang kelihatan. Dan itu pemerintah punya wewenang. Iya. Tapi kalau kita yang nggak punya wewenang menghukumi orang, kita nggak berhak menghukumi orang. Ada ahlinya, ada orang yang diamanahkan, ditugaskan untuk menghukumi. Ditanya di jam segini Anda di mana, Anda sama siapa, Anda melakukan apa, dan itu bisa terbongkar. Dan itu bisa terbongkar. Nah, yang tidak boleh kan begini, pembunuhannya belum terjadi. Lalu kita tanya-tanya, Anda di jam segini sama siapa, di mana? Ini pembunuhannya sudah ada. Sudah ada case pembunuhan. Berarti logikanya ada yang membunuh. Lalu kemudian kita bertanya, ditanya-tanya, nggak ketemu siapa yang membunuh. Maka diselidiki, Anda sama siapa di jam segini, sedang melakukan apa. Lama-lama terbongkar. Jadi sudah ada case-nya dulu, baru diinterogasi. Bukan apa? Nggak ada case-nya, lalu kemudian kita nanya-nanya. Itu namanya fudul, kepo yang berlebihan. Iya, nggak boleh. Makanya dalam hukum itu ada asas praduga tak bersalah sebelum orang ditersangkakan. Asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu akhlak Islam itu. Akhlak Islam itu. Itu husnuzan. Sampai-sampai kata Imam Al-Ghazali, innal khata' fi husni zanni bil muslim aslam minas shawab bit ta'ni fihim. Praduga tak bersalahmu terhadap orang, meskipun itu salah, itu jauh lebih menyelamatkan daripada kamu berburuk sangka kepada orang meskipun buruk sangkamu benar. Gimana tuh? Bingung ya? Ibu ketemu saya di pasar Rajinawi. Ustadz, saya ngelengos. Bisa nggak ibu nuduh saya sombong? Bisa kan? Tapi ibu lebih memilih praduga nggak bersalah. Oh, mungkin ustadznya kehalingan saya. Mungkin salah tidur, lehernya kecengklek kalau mau ngelihat. Mungkin abis diomelin bini, macam-macam. Mungkin matanya minus, macam-macam. Itu jauh lebih menyelamatkan. Walaupun ibu salah, padahal saya benar-benar sombong nih, gitu. Tapi itu jauh lebih menyelamatkan daripada ibu suuzon sama saya meskipun itu benar. Paham ya kira-kira ya? Begitu kira-kira cara kita melihat sesuatu. Ada pertanyaan lagi barangkali, ibu-ibu? Cukup? Kita cukupkan? Oke, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqatiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.